menjadi pecinta itu siap-siap untuk dibully, harus siap. Orang menjadi pecinta itu harus siap untuk dicemooh, dimaki dan lain-lain. Tapi biarkan, tetap kita fokus, lurus, selalu untuk mengidolakan anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya orang yang menjadi pecinta Ahlul Bait adalah mereka seperti halnya mendapat perintah dari Allah dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan selawat Nabi bersama yang kita baca, kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hubbun Nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kepada kita, dan kita termasuk golongan yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau fiddin dunia wal akhirah. Amin. Melagi tangga acara yang terakhir itu mauidhah hasanah sekaligus doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Sayyidil Habib Muhammad bin Idrus Al-Idrus. Beliau selaku pimpinan atau khadim Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, wabil khusus Al-Habib Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mata'an Allah Ta'ala bituli hayati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur kepada beliau, sehat selalu. Juga kepada Al-Habib Muhammad Balfaqih, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Al-Habib Hadi Al-Idrus, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, diberikan keberkahannya, beliau dan keluarganya. Habib Mustafa Al-Habsyi, juga Allah Ta'ala Al-Hasni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Al-Habib Abdullah Segaf, juga Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan Allah Ta'ala. Al-Habib Hasan Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Juga Sahibul Bait Haji Imam Nawawi, kita doakan beliau, juga keluarga beliau, juga anak-anak beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan, amin ya rabbal alamin. Juga antum semuanya yang hadir dalam majelis yang mulia ini, saya doakan mudah-mudahan sampean semua diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, hutang lunas. Jangan amin-amin saja bayar hutangnya ya. Kalau amin-amin gak dibayar ya bodoh wae. Ya. Juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kuat iman, kuat Islam, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Juga yang menyaksikan lewat live streaming dari YouTube kami Al-Idrus TV, dimanapun antum berada, yang saat ini kita tayangkan secara live dari YouTube ya, namanya Al-Idrus TV. Jadi harus wajib like, share, and subscribe. Mudah-mudahan kabul hajatnya antum semuanya.
Dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Juga jamaah Majelis Ratibul Haddad, apa? Pecinta Ahlul Bait, singkatan dari PKB. Iya, bukan ya? Oh, tuan rumahnya ketua PKB. Ya, apa singkatannya PKB itu? Pemuda Kerian Berzikir. Ya, saya awalnya menolak, kok diundang PKB saya ini. Karena saya awal ini memang apapun tidak mau diundang sama partai-partai, saya nggak mau. Ya. Tapi setelah saya tanya sama Habib Syahab Panahsan, ya ini Sohibul Wilayah Kerian ini, akhirnya dibilang Pemuda Kerian Berzikir. Mudah-mudahan makin suka berzikir, mudah-mudahan kegemarannya berzikir, mudah-mudahan senantiasa antusias selalu untuk berzikir. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Namanya Majelis Ratibul Haddad, ya, pecinta Ahlul Bait. Majelis Ratibul Haddad, pecinta Ahlul Bait. Mudah-mudahan selalu ditambahkan oleh Allah Ta'ala hati sampean-sampean semuanya untuk selalu mencintai Ahlul Bait. Orang yang mencintai Ahlul Bait itu gak rugi ibu-ibu. Orang yang mencintai anak cucu Rasulullah SAW itu akan mendapat tempat khusus di hari kiamat insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Memang orang menjadi pecinta itu sakit, ya. Orang mencintai orang itu siap-siap harus sakit. Ya, kalau orang mencintai nggak sakit, jangan jadi pecinta. Ya, orang menjadi pecinta itu siap-siap untuk dibully, harus siap. Orang menjadi pecinta itu harus siap untuk dicemooh, dimaki dan lain-lain. Tapi biarkan, tetap kita fokus, lurus, selalu untuk mengidolakan anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya orang yang menjadi pecinta Ahlul Bait adalah mereka seperti halnya mendapat perintah dari Allah dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, orang yang membenci Ahlul Bait wal iyadu billah min dalik. Bahkan kata Rasulullah SAW, man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiran. Orang yang membenci anak cucuku, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan cinta-cintanya sampean semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena majelisnya Ratibul Haddad, sebelum saya memberikan tausiah, saya kasih sampean ijazah khusus. Ijazah khusus Ratibul Haddad, ya, yang sampai ke Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebenarnya ada 4 jalan yang seperti kita dapat dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid. Itu beliau menyebutkan sanad rotib beliau yang beliau punya ada 4 jalan dan 4 ranting. Kalau mau saya sebutkan satu persatu terlalu lama, bisa-bisa sampai duhur di sini. Sekarang sudah asar, duhur lagi nanti. Tadi saya dipesan sama Habib Syahab, jangan ceramahnya jangan lama-lama, cukup sampai sebelum maghrib. Ya, ini baru pertama kali saya ini ceramah dikasih waktu. Ya, tapi apa mau dikata sudah. Namanya tamu ya manut mawon, sami nawa atokna. Ya, mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Ijazah ini bisa antum tulis
khususnya yang mengamalkan Ratibul Haddad. Sebenarnya orang mengamalkan Ratibul Haddad itu nggak perlu ijazah sebenarnya, cuma untuk sebagai penguat. Ibarat kalau sampai lewat jalan tol nggak pakai bayar lagi, nggak punya etol, lancar terus. Ibaratnya seperti itu, ya. Tapi kalau orang nggak punya ijazah mengamalkan Ratibul Haddad, bisa saja, tapi bagaimanapun harus bayar etol dulu. Sampai podo sampai tapi cepetan dan lancarnya, lurusnya bagi kita yang mempunyai ijazah. Seperti itu. Dan orang yang mengamalkan Ratibul Haddad, ini salonnya bisa dihadapkan sini satu enggak ini? Satu saja. Kontrolnya ini. Sebabnya ini kalau ngadep sana semuanya, sini enggak dapat, suara saya yang keras. Sebabnya suara saya ini sudah tinggal 4 watt. Nah, ini yang di belakang ini besar ini, besar belakang. Di belakang saya besarin ini. Full tank. Allahumma sholli ala Muhammad. Taudi. Abu-abur ya. Banyak orang Madura di sini. Tapi sayang saya nggak bisa bahasa Madura karena nggak punya bini orang Madura. Tadi saya ketika masuk, saya dikasih ini melati. Saya kira mau dinikahin. Saya tanya sama Beb Habib, saya ini mau dinikahin? Enggak Beb, cuma dipasang ini saja. Waduh, kalau dinikahin ya saya mau. Tapi siap-siap perang sama yang pertama ibu-ibu. Ya, Beb Habib ini ya. Seperti Beb Habib ini kan nggak punya yang kedua ini. Cita-cita ada, tapi nggak kesampaian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang di belakangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Kurang gede bahasa ini. Toro ini salon murahan ya. Minta maaf. Sebabnya saya ini sangat sensitif betul dengan hari Ramadan. Kalau saya punya majelis, ibu-ibu ya, bapak-bapak, setiap Senin malam Selasa. Monggo kalau antum mau datang, insya Allah soundnya top markotop. Bukan kelas murahan, sepuron ini sing ada. Ya. Ijazah dari jalan pertama yang kita ambil dari guru mulia Habib Umar, ijazah Ratibul Haddad. Hebatnya ibu-ibu, bapak, hadirin hadirat, orang yang rutin mengamalkan Ratibul Haddad setiap hari ya, bukan sebulan sekali. Bacanya berapa? Sehari sekali. Jangan dilewatkan, bukan sebulan sekali. Ini majelis sebulan sekali, alhamdulillah. Dengan adanya ini, insya Allah hadirin hadirat antum semuanya bisa rutin untuk bisa membaca sehari sekali. Ya, jangan sampai kita membacanya cuma sebulan sekali, eman rugi. Karena orang yang membaca Ratibul Haddad tadi yang kita dengar tadi yang dipimpin oleh Habib Hadi ya. Habib Hadi terus ini, beliau ini masih ada keluarga sama saya. Tapi apa-apa sing gandengan aku. Ya, orang harus percaya diri sendiri ya. Ya, jadi seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enak iki. Iki baru ndak murahan iki. Ndak bahaya dah. Ya. Jadi orang yang mengamalkan Ratibul Haddad, dengarkan ya bapak ibu-ibu ya, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau sampean mau cari resep gampang mudah, pengen meninggal husnul khotimah, jangan ditinggalkan membaca Ratib Al-Haddad. Ya, jadi kalau sampean di rumahnya rutin membaca Ratibul Haddad, sudah aman rumahnya. Di majelisnya sebelum membaca maulid, membaca Ratibul Haddad, insya Allah berkah majelisnya, amin. Jadi jangan ditinggalkan. Kalaupun harus ditinggalkan, minimal
seharian tersebut ada waktu tertentu yang antum harus membaca rotib tersebut. Jangan sampai ditinggalkan. Karena di dalam rotib tersebut banyak doa-doa dan semuanya yang ada di dalam rotib tersebut keluar dari mulut suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikumpulkan oleh Imamul Haddad Sahibur Ratib, namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dikumpulkan untuk kita lebih mudah membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau mau cari zikir apa sih yang biasa dibaca oleh Rasulullah, sudah di dalamnya ada Ratibul Haddad, itu zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Al-Qur'an, ayatul kursi, amanar rasul bima unzila rabbihi wal mu'minun. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada kirim Fatihah dan lain-lain. Semuanya lengkap. Jadi kalau ada orang yang enggak mengamalkan Ratibul Haddad, rugi waliyadu billah min dalik. Jadi ini ada ijazahnya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau antum mau mengamalkan lebih enak, antum sudah ada ijazahnya. Saya permudah untuk saya kasih antum ini ijazah. Alhamdulillah kita dapatkan dari guru mulia kita, dari guru mulia Habib Umar bin Hafid. Ya, beliau dapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad mendapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mendapat ijazah dari ayahnya Al-Habib Umar bin Sumaid. Habib Umar bin Sumaid dan pamannya, saudaranya, mendapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini adalah salah satu murid khususnya Imamul Haddad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini mendapat ijazah khusus dari Sahibur Ratib, pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dari ijazah ini saya ijazahkan kepada antum semuanya. Antum terima. Bagaimana mengatakannya? Qabiltu ijazah, bukan qabiltu nikah, bukan. Kalau qabiltu nikah, ini Habib Sahab yang kawin. Ya Habib. Derma Habib. Hah? Kalau qabiltu ijazah, saya terima ijazahnya. Habib enggak bisa bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia. Saya terima ijazahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Jadi itu adalah ijazah. Ada ijazah yang kedua, ada yang ketiga, ada 4. Ya, jadi nggak perlu saya sebutkan terlalu panjang. Walhasil kita sudah tahu ya tentang rotib tersebut. Pengarangnya siapa tadi? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad ini ya, mungkin banyak dari antum yang sudah mengerti mungkin tentang sosok beliau. Tapi beliau ini perlu diketahui, menjadi aulia Allah Ta'ala ini, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu nggak mudah. Beliau tirakat Riyadhah, orang Madura bilang apa tirakat Riyadhah itu? Hah? Tapa. Hah? Atapa. Kalau orang Jawa bilang apa? Bertapa. Orang Madura bilang atapa. Abu-abur ya. Atapa. Ya kan? Atapa, bertopo, ya kan? Dulu para sunan-sunan pun seperti itu. Ya. Kalau kita nggak punya tirakat,
gak punya riyadhah. Buka mata, ingat dunia. Buka mata, ingat istri, ya kan? Buka mata, ingat suami. Kalau beliau orang-orang soleh, buka mata, ingat Allah. Buka mata, mereka ingat Rasulullah. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang mudah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk bisa mendekat kepadanya. Berarti saya nggak bisa ada tempat untuk kepada Allah Ta'ala. Bisa, tapi agak sedikit lama karena memang atapahnya beda, betul. Topohnya beda, kholwatnya beda. Kalau kita kholwat di kamar dengan YouTube, betul. Kalau orang soleh, kholwatnya atapahnya Al-Quran, makanya cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita atapahnya beda dengan YouTube, lama sampai, tapi butuh waktu lama sampai kepada Rasulullah. Sholawatnya sampai, berkah semuanya, tapi agak lama. Ibarat Anda nggak lewat jalan tol, muter, ya, jalan yang lain. Makanya mereka itu orang-orang soleh gampang. Dari sejak kecil didikannya didikan dari ibu yang takut kepada Allah. Didikan dari seorang ayah yang dekat dengan Allah. Dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu ya, Bapak, Sahibur Ratib ini, Al-Imamul Haddad ini, bayangkan dari umurnya kecil 6 sampai 5 tahun itu beliau itu bisa sholat sampai 200 rakaat. 200, kalau kita 200.000. Apalagi sebentar lagi musim pilpres, pilkada dan lain-lain. Sohibul serangan fajar ini. Hati-hati sampean ya, jangan mau diadu domba sama mereka itu. Ya, apalagi orang-orang Madura, jangan ikut-ikutan deh. Sudah fokus aja sama majelis, ya. Saya harap kalau bisa majelis Ratibul Haddad pecinta habaib jangan ada calon yang datang ke sini. Kalau ada yang datang, maaf saya nggak pilih sampean. Katakan demikian. Setuju apa enggak? Setuju, nanti dikasih amplop diem sampean. Podo baik sampean ini. Itu remar ya. Ya kan? Nanti kasih fulus, kasih amplop diem. Oke, saya pilih sampean. Jangan. Ya, orang itu harus punya pendirian. Ya, paling enak itu orang itu punya pendirian. Sudah, enggak mau totalitas. Saya alhamdulillah mudah-mudahan diistiqomah oleh Allah Ta'ala. Saya setiap kali buat acara besar, alhamdulillah tidak ada sumbang-sumbangan dari sini dari situ, murni dari jamaah semuanya, dan itu lebih berkah. Ada yang jual ikan ngasih sumbangan, ada yang jual sandal ngasih sumbangan, ya, ada yang jual ini ngasih sumbangan. Alhamdulillah itu lebih berkah, ya, daripada kita nerima banyak tapi kita nggak tahu hasilnya sumbangan itu dari mana. Makanya ya, Sahibur Ratib Imamul Haddad seperti itu, tirakatnya luar biasa, atapahnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 6 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah bisa sholat 200 rakaat, bukan 200.000. 200 apa? 200 rakaat. Bib, sholat apa Bib 200 rakaat itu? Nggak ada Bib sholat 200 rakaat, itu bid'ah Bib. Ya, 200 rakaat itu Bu, itu namanya sholat naflul mutlak. Halo Bu, engkih. Orang Madura bilang apa? Engkih. Ya, sholat naflul mutlak cukup kalau sampai takbir gini saja.
usolli, dalam hati usolli, Allahu Akbar. Sholatnya seperti biasa, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud seperti itu. Cuma beda niatnya saja. Terbiasa seperti itu Pak, Bu, dari kecilnya. Makanya kalau orang sudah banyak riyadhahnya, banyak atapahnya, jadi orang betul-betul sejati. Ya, tidak perlu dan tidak yang namanya tergila-gila dengan popularitas, nggak butuh. Yang memviralkan siapa? Allah. Kita lihat berkahnya sampai sekarang. Imamul Haddad Shahibur Ratib itu sampai sekarang dikenang, dibaca ratibnya, dibaca kitabnya, dan banyak orang menjadikan beliau itu sebagai pegangan alias jimat. Ini kisah nyata ibu-ibu. Dengarkan ini, ya. Dengarkan ya. Yang rokokan berhenti dulu. Nanti kalau antum rokokan, Habib Sahab ngerokok nanti. Ya, nggak enak sendiri saya. Tapi Habib Sahab, Beb, jangan rokokan Beb ya. Ya siap Beb, ya kan. Nanti kalau antum ngerokok, dengar juga. Ibu-ibu ya, jadi seperti itu. Kisah nyata Bu Ibu. Ada orang ya terkena insiden tabrakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Tabrakan. Bahasa Maduranya apa itu? Tubruan, bodoh wahai. Tubruan, tabrakan sama saja, pada bayi. Orang biasanya kalau tubruan atau tabrakan itu kan jerit ya. Jerit apa tidak? Jerit, apalagi depan mata. Ya. Kadang-kadang spontan keluar kata-kata yang nggak bagus. Kadang-kadang misu dan lain-lain. Tapi orang ini ketika insiden maut, ketika tabrakan, tubruan, dia menjerit, menyebut namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di Indonesia kejadiannya nih, di Jakarta kejadiannya nih. Keluarga kita yang mengalami. Sudah ceritanya sambung bulan depan. Sudah jam 5. Lebih 1 jam ini dah. Ya Beb. Ya Pak Beb, saya terserah antum ya apa ini. Lanjut ya. Terus. Ya. Kalau terus berarti sampai Isya berarti ya. Jualannya libur. Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keluarga kita yang mengalami, keluarga saya yang mengalami, Bu. Subhanallah. 1 helai baju, ya, kain di dalam mobil itu tidak ada goresan sedikit pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Luarnya, bodinya mobil, orang mungkin ngelihatnya nggak masuk akal. Ini pasti di dalamnya nih mati kabeh. Ya, sudah meninggal semuanya. Dilihat, ketika dilihat sama orang, namanya mobil, ketika buka pintu kan sudah penyok semuanya. Itu kan sulit, dipaksa. Orangnya yang di dalam itu ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Ya. Berkat pertolongannya siapa? Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kalau kita tawasul dengan orang-orang soleh. Ya. Cerita yang kedua. Ada orang di Tarim. Di Tarim Hadramut. Pergi apa? Pergi haji. Ini orangnya cerita sendiri sama saya. Ketika pergi haji, pesawat yang dia naiki lepas kontrol, sudah oleng, ya, lepas kontrol alias apa? Oleng sudah.
turun ke bawah. Ketika turun, orang tersebut jerit, Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, jerit seperti itu, Al-Habib Abdul Haddad. Ini pesawatnya sudah tenggelam di laut semuanya. Semuanya orang mati di dalam pesawat itu kecuali beliau. Utuh, bajunya pun nggak apa-apa. Subhanallah. Berkatnya apa? Berkat tawasul dengan orang-orang soleh. Makanya Pak Bu, kalau sampean selalu menjadikan aktivitas sampean, apapun yang sampean lakukan, tawasul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak punya pegangan, ngandalkan amal kita, sedangkan amal kita ini buruk, banyak maksiatnya, sholatnya nggak khusyuk, maka terjadilah insiden-insiden, kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita melibatkan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh, maka insya Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang sudah dekat dengan orang-orang soleh. Makanya sampean gak usah pusing, ya. Ini banyak habaib-habaib di sini, alhamdulillah bisa menuntun kita, bisa mengenalkan kita, para habaib, para alim ulama, kiai-kiai kita ini bisa menuntun kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan berkat tuntunan mereka, kita akan diselamatkan dunia akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selanjutnya akan disambung di pertemuan yang akan datang, di waktu yang sama dan channel yang sama. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Habib Syahab dari tadi sudah melihat jam terus, dan kita akhiri majelis kita ini dengan doa. Ayo kita